Saudara-saudari Simon. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita lanjut belajar kitab Ibrani. Kemarin pagi kita belajar tentang Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar. Lalu apa bedanya imam besar Kristus dengan imam besar Perjanjian Lama? Pertama, dari segi identitas sangat berbeda. Dari segi identitas, Imam besar Perjanjian Lama semuanya hanyalah manusia yang lemah dan berdosa. manusia yang lemah dan berdosa, dikuasai dosa. Namun, imam besar Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus kita, Dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa Yehuda. Jadi, identitasnya berbeda. Selain itu, imam besar Perjanjian Lama tidak menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Namun, Imam besar Perjanjian Baru adalah Bapa. Melalui Dia menciptakan segala sesuatu. Pada awal penciptaan. Pada awal penciptaan. Saat mencipta, Bapa bersama Tuhan, bersama Bapa. Bersama Bapa menciptakan segala sesuatu. Ketika Bapa menegakkan langit yang tinggi, Dia juga ada di sana. Ketika Bapa menggambar cakrawala di atas permukaan bumi. Dia juga ada di sana. Tuhan Yesus Kristus setiap hari di hadapan Bapa Surgawi. Siang malam, setiap hari di hadapan Bapa menjadi tukang yang baik bagi Bapa. Maka inilah. Ketika pada mulanya Bapa menciptakan manusia. Imam besar Perjanjian Lama belum lahir. Tetapi imam besar Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, bersama Bapa Surgawi menciptakan manusia. Bersama Bapa Surgawi menciptakan Adam. Kalau begitu mari kita lihat Identitasnya berbeda. dan Imam besar Perjanjian Lama adalah manusia. Imam besar Perjanjian Baru. Sekarang adalah hidup dalam bentuk roh. Berkuasa besar dan kuat. Lalu dua imam besar ini. Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari kematian? Siapa yang dapat menolong kita lepas dari belenggu dosa? Dan siapa yang berkuasa memberi kita hidup yang kekal? Tentu Imam besar Perjanjian Baru. Sekarang, imam besar Perjanjian Lama dari generasi ke generasi sudah lama meninggal. Sekarang Perjanjian Lama tidak ada lagi imam besar. Dan sampai hari ini, maka imam besar Perjanjian Lama hampir lenyap sama sekali. Lenyap tak bersisa. Inilah Imam besar Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perbedaan dalam identitas. Lalu satu lagi, Imam besar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berdasarkan apa menjadi imam besar? Imam besar Perjanjian Lama berdasarkan hukum Taurat menjadi imam besar, yaitu berdasarkan dua loh perjanjian. Dua loh perjanjian di atas tabut perjanjian untuk menjadi imam besar. Memberitahu orang supaya menaati hukum Allah. Mengajar umat dengan hukum Taurat Musa yang lama. Mengatakan kamu harus menaati hukum Musa ya. Imam besar Perjanjian Lama ini adalah karena memiliki hukum Taurat lalu menjadi imam besar. Tetapi perbedaan imam besar Perjanjian Baru adalah imam besar Perjanjian Baru. Dia berdasarkan Roh Kudus. Yaitu, hukum Taurat tidak bisa membiarkan, tidak bisa menyelamatkan orang bangkit dari kematian. Tetapi Tuhan Kristus menjadi imam besar Perjanjian Baru, memakai kuasa besarnya yang membuka alam semesta dan segala sesuatu. Yang memakai Roh Kudus dengan kuasa besar Tuhan Yesus Kristus yang membuka alam semesta dan segala sesuatu untuk menjadi imam besar. Misalnya imam besar Perjanjian Lama, ketika orang mati. Imam besar Perjanjian Lama tidak bisa berkata, "Oh, Abraham, keluarlah dari kubur." Itu tidak bisa dilakukan. Imam besar Perjanjian Baru. Asal waktu Bapa sudah tiba. Imam besar Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata, "Semua orang yang di dalam kubur, bangkitlah." Maka semua orang bangkit kembali. Inilah Imam besar Perjanjian Baru. Memiliki Roh Kudus berkuasa besar yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Jadi, inilah aspek kedua yaitu perbedaan imam besar Perjanjian Baru dan imam besar Perjanjian Lama adalah imam besar Perjanjian Baru memiliki kuasa hidup yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Imam besar Perjanjian Lama tidak berdaya. Imam besar Perjanjian Lama hanya memakai hukum Taurat untuk membimbing orang. Itulah perbedaan yang kedua. Perbedaan ketiga adalah tugas penebusan dosa berbeda. Imam besar Perjanjian Lama adalah dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan peringatan dengan sika lembu jantan dan sika kambing jantan. Lalu Allah berkata, "Ya Tuhan, mohon ampunilah dosa umat MU. Kami sudah mempersembahkan darah lembu jantan dan darah kambing jantan untuk dosa umat. Juga mempersembahkan lemak lembu jantan dan lemak kambing jantan di atas mezbah. Maka ampunilah dosa umat MU." Seperti yang saudara Shibwa dikatakan. Seekor lembu jantan bernilai 10,000 yuan. Sika kambing jantan bernilai 1.00 yuan. Bapa tidak akan mengampuni dosa orang hanya karena 11.000 yuan. Tetapi Imam besar Perjanjian Baru. Ia tidak memakai lembu dan kambing sebagai persembahan korban penebus dosa. Ia memakai statusnya yang sangat mulia. Ia memakai hidupnya sendiri yang dilahirkannya sebagai korban penebus dosa.
Hidupnya adalah nilai yang dianugerahkan oleh surga. Melalui dia diciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Jika seekor lembu jantan, nilai seekor kambing jantan jika dijumlahkan adalah 11.000 yuan. Lalu berapa nilai persembahan yang dipersembahkan imam besar perjanjian baru? Menurut saudara-saudari, manakah yang lebih besar, alam semesta dan segala sesuatu? Atau Tuhan Yesus Kristus lebih besar? Tuhan Yesus Kristus lebih besar. Apakah total seluruh manusia lebih besar? Atau Tuhan Yesus Kristus lebih besar? Total seluruh manusia adalah kehidupan ciptaan. Tuhan Yesus Kristus bersama Allah mencipta, sebagai pencipta. Jadi Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada total seluruh manusia. Maka nilai hidup yang dipersembahkan Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada nilai alam semesta dan segala sesuatu, bahkan lebih besar daripada nilai seluruh umat manusia. Nilai total alam semesta dan segala sesuatu serta nilai total seluruh umat manusia lebih besar. Imam besar perjanjian lama hanya mempersembahkan seekor lembu jantan. Seekor kambing jantan. Nilainya 11.000 yuan. Kalau dihitung begini, persembahannya juga berbeda. Nilainya berbeda. Karena itulah, kita tentu percaya kepada imam besar perjanjian baru. Kita bersandar kepadanya maka kita bisa terbebas dari dosa. Menerima namanya. Mengakui namanya. Menerima keselamatannya. Maka kita memperoleh hidup yang dilahirkan kembali. Dan juga karena darahnya yang mahal telah dicurahkan. Kita dapat bersandar pada darahnya dan dengan berani melangkah masuk ke jalan menuju tempat Maha Kudus. Berjumpa dengan wajah Bapa Surgawi. Memanggil Bapa sebagai Allah, sebagai Bapa. Sebagai Bapa Surgawi, Abba Bapa untuk selama-lamanya. Selamanya memperoleh belas kasihan Bapa Surgawi dan Tuhan. Sampai kekekalan. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.